Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Amelia Nurseha dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Pada learning journal kali ini saya akan membahas tentang materi apa aja sih yang disampaikan pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pada kesempatan hari kemarin di mata kuliah PBA kemarin itu ada penyampaian dari kelompok 5, kelompok terakhir. Nah, kelompok 5 ini membahas tentang jenis-jenis karya jurnalistik gitu, dengan judul PPT-nya atau judul makalahnya yaitu menjelajahi ragam karya tulis, jurnalistik, dan akademik gitu. Slide pertama itu dibahas tentang apa itu pengertian dari penulisan jurnalistik itu sendiri. Nah, karya penulisan jurnalistik ini adalah suatu kegiatan penulisan, pengumpulan, penyuntingan, dan penyebaran informasinya kepada halayak dengan berbagai media massa gitu. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menyebarkan informasi yang aktual, faktual, relevan dengan menggunakan bahasa yang lugas kemudian mudah dipahami gitu. Nah, karya penulisan akademik itu apa gitu? Nah, karya penulisan akademik ini adalah karya yang ditulis berdasarkan tugas-tugas kampus gitu. Seperti kita nih mahasiswa mungkin ditugaskan untuk menulis karya tulis ilmiah berupa artikel ilmiah yang kemudian nanti akan diupload di jurnal ilmiah gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu seperti karya tulis akademik gitu. Ini pun berbeda ya, karena jurnalistik itu untuk informasi, kemudian untuk akademik ini adalah untuk mengembangkan diri kita, kemudian juga untuk bisa melatih kemampuan kita dalam menganalisis mata kuliah ataupun kasus-kasus yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin kurang lebih sama, namun ada beberapa hal yang membedakan antara jurnalistik kemudian dengan akademik. Beberapa jenis karya tulis baik itu jurnalistik maupun akademik. Nah, yang pertama itu ada makalah. Makalah ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah ataupun karya tulis kita sebagai mahasiswa itu bisa termasuk jurnalistik juga, bisa masuk ke akademik gitu. Karakteristik makalah ini juga memiliki beberapa ya, ada 6 karakteristik dari si makalah ini. Nah, yang pertama itu makalah bersifat ilmiah, kemudian memiliki penulisan atau struktur yang teratur gitu ya, kemudian dibahasnya secara mendalam dan ditulis dengan bahasa yang jelas dan kognitif, kemudian juga berisi tentang mengacu pada referensi ataupun daftar pustaka gitu ya, dan juga pada tersusunnya itu sistematis. Dari makalah ini yang pertama itu bersifat ilmiah, kemudian bersifat objektif, kemudian mengacu pada referensi, kemudian ditulisnya secara terstruktur dan teratur dan sistematis juga. Ya, kurang lebih seperti itu dari makalah yang disebutkan oleh kelompok 5 gitu. Nah, adapun beberapa jenis-jenis dari makalah itu sendiri yang disebutkan itu ada 9 ya. Dan yang pertama itu adalah makalah deduktif, kemudian makalah ilmiah, makalah reduktif, kemudian makalah campuran, makalah kerja, dan banyak lagi ya teman-teman, masih banyak jenis-jenis makalah. Kemudian kita lanjut ke artikel. Apa sih artikel itu? Nah, artikel adalah karya tulis jurnalistik yang kemudian ditulis untuk menyampaikan beberapa informasi ataupun suatu fun fact ya. Pernah dibahas juga di kelompok sebelumnya tentang artikel ini. Pengertiannya ya. Nah, adapun jenis-jenis artikel, yang pertama itu ada artikel opini, artikel populer, artikel ilmiah, bahkan artikel-artikel yang biasanya ada tuh ya di platform-platform yang biasa sering kita temuin adalah artikel hiburan, yang mana isinya tuh tentang mungkin sesuatu hal, pembahasan tentang film kemudian dibahas lagi gitu, ataupun membahas tentang buku juga. Nah, itu bisa disebut juga dengan artikel-artikel gitu. Artikel juga memiliki ciri-cirinya masing-masing yang seperti sudah tidak awam lagi ya buat mahasiswa komunikasi, bahwa artikel
Nah, adapun ciri-ciri dari artikel itu sendiri, yang pertama itu kita bahasnya dengan menggunakan bahasa yang lugas, kemudian bahasa yang mudah dipahami, dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan tidak mengandung sara. Kemudian ciri-ciri artikel adalah membahasnya secara tuntas ataupun secara secara mendalam namun tuntas tapi singkat gitu, bisa dijelaskan dalam mungkin beberapa slide aja gitu. Itu yang bisa disebut dengan artikel. Nah, mungkin ada beberapa tapi yang bisa saya sebutkan hanya itu. Kemudian ada esai. Nah, selanjutnya kita membahas tentang esai. Apa sih esai? Orang mungkin sering salah kaprah tentang artikel opini dengan esai gitu ya. Namun artikel opini ini memang tidak jauh beda perbedaannya. Namun dapat yang kita esai dan artikel memang cukup memiliki kesamaan ya, namun dalam beberapa hal mereka itu berbeda. Nah, kalau si artikel itu kan berdasarkan penelitian juga, berdasarkan survei-survei juga gitu. Nah, kalau esai itu berdasarkan dari sudut pandang si penulisnya tentang kejadian-kejadian yang mungkin dia alami gitu, dan kemudian ditulis dalam esai, dituangkan itu gitu. Nah, ada pun beberapa jenis esai itu sendiri. Yang pertama itu ada esai tajuk, ada esai deskriptif, ada esai reflektif, kemudian ada esai pribadi, dan ada esai kritik gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan feature. Nah, feature ini tuh apa sih gitu. Nah, feature ini bagi mahasiswa komunikasi ya, terutama untuk mahasiswa komunikasi seperti kita, itu sudah nggak asing lagi dengan apa yang namanya tuh feature, karena di semester kemarin juga dibahas dari dasar-dasar jurnalistik bahwa feature itu apa. Nah, feature ini adalah feature ini itu biasanya sebentuk karya tulis yang dimana dia tuh berisi tentang pendapat-pendapat kita yang secara subjektif gitu mengenai objek-objek yang mungkin kita temui. Seperti mungkin kita pernah menulis feature tentang tempat wisata gitu, bahwa ini tempat wisatanya sangat menarik, yang pokoknya seperti itulah yang pernah diajarkan juga di semester kemarin. Pokoknya tentang pendapat pribadi kita mengenai sesuatu subjek, dibahasnya secara subjek, kemudian mengenai tentang si objek itu gitu, dibahasnya secara subjek gitu ya. Namun dia tuh seperti ringan aja gitu buat hiburan juga. Nah, feature juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada feature biografi, ada feature perjalanan, ada feature. Nah, feature juga memiliki karakteristik. Yang pertama itu harus memiliki karakteristik human interest, dimana si manusia ini tuh tertarik mengenai apa yang kita tulis, mungkin seperti kasus ataupun fun fact dari Palestina, kemudian pokoknya sesuatu hal yang membuat kita tuh tersentuh gitu. Jadi kita harus menulis berdasarkan karakteristik, yaitu human interest, kemudian kemudian kita memiliki cerita yang tidak cepat basi, ataupun ceritanya tuh nggak kekang dimakan waktu gitu loh. Jadi tetap bisa dinikmati meskipun udah beda masa gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan yaitu suatu informasi yang berkaitan tentang suatu peristiwa yang kemudian ditulis baik hari itu maupun besoknya. Nah, itu bisa disebut berita ya teman-teman, memberitakan sesuatu kejadian. Nah, berita ini juga biasanya ada ya mau di koran, mau di media massa juga, itu udah banyak untuk kita mengakses berita. Nah, perbedaan simpel dari si jurnalistik dan akademik, penulisan jurnalistik dan penulisan dari akademik itu adalah perbedaan dari akademik. Nah, penulisan jurnalistik ini biasanya berisi tentang informasi-informasi yang faktual, aktual, dan relevan, dan mudah dicerna oleh masyarakat gitu, masyarakat umum. Nah, kalau si penulisan akademik ini biasanya itu hanya kalangan-kalangan tertentu, mungkin seperti mahasiswa ataupun dosen ataupun para kaum intelektual gitu. Jadi pembahasannya tentang si yang mendalam itu. Jadi tidak bisa diterima oleh berbagai kalangan gitu. Jadi anak TK nggak bisa ngebaca itu, ataupun anak SD nggak bisa ngebaca itu, karena
memang bukan untuk masyarakat umum gitu. Kurang lebihnya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari Learning Journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel pada hari Selasa kemarin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.